banyak kejadian belakangan ini yang nunjukin dengan gampangnya orang bisa kehilangan pekerjaan, teman, atau bahkan nyawa. Bukan karena melakukan tindakan kriminal, tindakan kekerasan, tapi sesimpel karena berbeda pendapat. Pertanyaannya, apakah fenomena seperti ini bisa kita sebut sebuah keadilan? Untuk menjawabnya, yuk kita belajar teori dari seorang filsuf bernama John Rawls. John Rawls, dia itu filsuf dari Amerika di awal abad ke-20. Dia terkenal lewat satu buku, A Theory of Justice. Tapi dalam bukunya, dia tidak bertanya tentang siapa yang paling kuat, tapi aturan seperti apa yang bisa adil untuk semua orang, bahkan untuk mereka yang paling tidak beruntung, yang termarginalkan. Bagi Rawls, keadilan itu bukan soal suara mayoritas ya, tapi perlindungan yang sama bagi setiap warga negara. Nah, Rawls itu menyusun 2 prinsip keadilan. Prinsip yang pertama itu, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sejauh kebebasan itu kompatibel dengan kebebasan orang lain. Di dalam kebebasan itu sudah termasuk yaitu kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, dan kebebasan untuk memiliki keyakinan. Artinya jelas ya, kebebasan berpendapat itu tidak boleh dikorbankan demi kenyamanan mayoritas. Nah, Rawls itu terkenal dengan pemikiran yang bernama veil of ignorance atau tirai ketidaktahuan. Bayangin, kalau kamu harus ngebuat sebuah aturan dalam masyarakat, tapi dalam membuat aturan itu kamu nggak tahu nih, apakah pendapat itu nanti populer atau dibenci, apakah nantinya kamu akan menjadi kelompok mayoritas atau kelompok minoritas, dan atau pendapatmu itu akan dianggap sebagai sebuah ancaman atau sebuah hal yang berbahaya. Nah, di dalam kondisi ini menurut Rawls, orang itu pasti menolak persekusi, karena bisa aja dia di posisi yang tidak diuntungkan itu kan kalau dia menjadi minoritas. Nah, persekusi karena perbedaan pendapat itu tidak dibenarkan secara moral. Dan itulah sebuah uji keadilan bagi Rawls gitu. Nah, dalam banyak kasus modern, persekusi itu terjadi bukan karena hukum yang resmi, tapi sering terjadi itu karena tekanan sosial, framing, pemikaian opini, atau kemarahan kolektif dari suatu pihak tertentu. Nah, Rawls bilang ini sebuah fenomena yang dinamakan tirani mayoritas. Bagi dia, masyarakat yang adil itu bukan yang paling sepakat, yang jumlahnya paling banyak, tetapi yang melindungi perbedaan. Nah, jadi kalau seseorang itu diintimidasi, dibungkam, atau kena cancel culture karena pandangannya, maka kebebasan dasar itu telah dilanggar. Bahkan kalau tindakan itu didukung oleh banyak orang. Ini kita nggak ngomongin soal hal yang udah benar-benar salah ya. Kalau itu hanya pelaku kekerasan seksual atau pedofilia, itu jelas wajib di cancel. Nah, apakah berarti semua pendapat itu boleh tanpa batas? Nah, di sini jelas enggak. Ada batasannya. Pendapat itu secara langsung mengancam kebebasan orang lain atau yang mendorong tindakan kekerasan, itu jelas harus kita larang. Nah, namun kalau opini yang hanya membuat perasaan orang ada yang tidak nyaman, yang sifatnya sebuah kritik atau perbedaan tafsir atau bahkan satir, nah itu tidak boleh kita balas dengan persekusi. Nah, John Rawls juga mengingatkan bahwa keadilan sejati itu diukur bukan dari bagaimana kita memperlakukan yang sepaham, tapi bagaimana kita melindungi mereka yang memiliki pendapat yang berbeda. Masyarakat yang adil itu bukan masyarakat tanpa konflik. Ketika konflik itu tidak ada, berarti ya bisa jadi demokrasi sudah mati dong. Nah, tapi masyarakat yang tidak menghukum manusia hanya karena perbedaan pendapat. Jadi intinya kita harus menghargai, menghormati, dan tidak buru-buru melakukan persekusi. Oke? Sampai jumpa di episode berikutnya.